mahasiswa Akper yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bersilaturahim lagi dalam acara pengajian mingguan yang diadakan oleh Asrama Akper Pondok Budet Pesantren. Teman-teman yang kami hormati, pada malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi tanpa disadari perkara itu dapat berbuat buruk terhadap diri kita karena dampaknya yang luar biasa, yaitu masalah tertawa terbahak-bahak. Jadi apa hukumnya, apa dampaknya, dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Pertama, secara hukum dulu ya, tertawa itu mubah, tapi kalau sampai mengeluarkan suara itu hukumnya makruh. Itu hukum ya. Sekarang ada pertanyaan, apakah Rasulullah seorang nabi ya, Rasulullah Muhammad itu pernah tertawa? Maka saya jawab pastikan pernah, tapi tertawanya tidak sampai mengeluarkan suara. Rasulullah itu ketika tertawa, yang paling beliau bikin tertawa itu sekedar kelihatan gigi yang paling ujung, geraham. Itu sudah tertawanya banget Rasulullah, tapi tidak mengeluarkan suara itu ya. Kenapa Rasulullah itu tertawa sampai keluar sampai kelihatan gigi gerahamnya? Memang di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang kalau humoris itu bahasanya apa? Iseng humoris tuh, namanya Nuaiman. Ya, Nuaiman. Saya sedikit dongeng tentang Nuaiman dulu sebelum saya membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tertawa ya. Suatu hari begini. Ini salah satu kelakuan ya, atau sikap dari Nuaiman yang membuat Rasulullah tertawa. Jadi suatu hari di awal-awal Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, itu kan banyak sekali tamu-tamu dari luar kan. Jadi Rasulullah itu kedatangan tamu dari Persia, kedatangan tamu dari negeri yang lain, sekedar untuk silaturahim dan tanya tentang Islam gitu. Nah, suatu hari itu ada banyak tamu tuh, naik onta ya, naik onta tamu. Lalu ontanya kan diikat di depan rumah Rasulullah tentunya. Diikat, terus kebetulan ada salah satu sahabat yang menjaga yang bernama Hamzah. Hamzah itu pamannya Kanjeng Nabi, jaga ontanya tamu tadi. Di tengah-tengah jaga, Nuaiman lewat. Lalu Nuaiman tanya, Hamzah gitu, siapa itu di dalam katanya? Oh, itu tamu dari jauh. Itu ontanya siapa? Oh, itu ontanya tamu, kata Hamzahnya begitu. Lalu Hamzah itu mengeluarkan korma. Kamu mau nggak korma? Yang jelas onta, rasanya daging onta itu tetap lebih enak daripada korma ini katanya. Hamzah kamu konon ngomongnya itu. Akhirnya dimakan. Nuaiman punya pikiran yang lain, tahu-tahu tanpa sepengetahuan Hamzah, onta-onta dari tamu tadi disembelih. Ini jangan ditiru ya. Nanti kalau misalnya ada tamu Ibu Ayu bawa kambing, kamu sembelih, bahaya ini. Mungkin ini, Gus. Disembelih kan, disembelih. Ya tamu itu ontanya tamu disembelih sama Nuaiman. Lalu geger kan, tahu-tahu Nuaiman itu bawa daging yang habis disembelih tadi. Nih kalau kamu mau onta katanya. Hamzah kaget. Onta dari mana ini? Ternyata pas lihat onta punya tamu sudah mati. Dasar geletak gue. Wah, kamu nyembelih punya tamu ya? Sehingga geger. Rasulullah keluar kan. Ini ada apa Rasulullah? Lari tuh Nuaiman, lari. Setelah lari takut dimarahin gitu. Setelah lari, di sana di ujung tempat itu ketemu dengan sahabat yang bernama Mikdad. Lagi nimba, Mikdadnya lagi nimba. Tahu-tahu nimba lagi beresin sumur. Mikdad, boleh nggak saya ngumpet di dalam sumur kamu katanya. Loh, kamu kenapa ngumpet? Katanya diuber-uber sama Rasulullah gitu. Nanti kalau Rasulullah datang ke sumur ini,
terus tanya saya di mana, kamu jangan jawab saya di bawah sumur. Ya boleh, kata Mikdad. Akhirnya Mikdad itu ada di bawah sumur umbetan, atasnya itu ditutupin jerami gitu, biar nggak kelihatan. Betul, Rasulullah itu sampai ke situ. Rasulullah dan para sahabat nyari Nuaiman sampai ke sumur tadi. Terus tanya ke Mikdad, kamu tahu Nuaiman nggak? Kira-kira Nuaiman jawabnya gimana coba? Di satu sisi sudah janji tidak mau membocorkan, di satu sisi yang tanya Rasulullah. Kira-kira kamu milih mana jawabannya? Jujur atau tidak jujur? Hah? Sehingga Mikdad bingung gitu. Lalu Mikdad itu cerdas lagi, kira-kira dua-duanya kena. Akhirnya Mikdad jawab begini, nggak tahu katanya. Jadi sambil nunjuk sumur bilangnya nggak tahu ya Rasulullah gitu. Itu cerdas lagi, ini perlu dipraktekin ya sama mahasiswa Akbar ya. Jadi bilang nggak tahu janji sama Nuaiman, bilang tahu karena yang nanya adalah siapa? Rasulullah. Nggak tahu Rasul di mana katanya, padahal sambil nunjuk sumur itu. Tapi Rasulullah kan langsung, wah berarti di bawah sumur. Dibuka sumurnya, ternyata Nuaimannya bener. Ampun gitu katanya. Terus Rasulullah tanya, kamu kenapa nyembelih ontanya punya tamu katanya? Ya itu tanya aja sama sahabat-sahabat yang di belakang kamu katanya. Lalu Rasulullah noleh ke belakang, Nuaimannya lari lagi. Kurang ajar lari lagi. Terus Rasulullah melihat sikap dari Nuaiman yang membohongi Rasulullah, itu Rasulullah sampai tertawa. Betul nggak? Sehingga Rasulullah ketawa gitu. Coba contohin. Ketawa. Coba contoh senyum, nyengir, ketawa. Senyum dulu. Coba sini. Coba senyum tuh giginya nggak kelihatan. Kalau tertawa yang keluar suaranya, awas nih. Coba contoh yang tertawa yang nggak boleh tuh gimana? kurang wah gitu, kurang yang kenceng, coba lepas aja. Ya maklum lah, beliau kan Gus ya, jadi enggak ini. Nah itu cerita-cerita semacam itu pernah terjadi di zaman Rasulullah yang membuat Rasulullah itu apa? Tertawa sampai keluar kelihatan giginya. Bahkan menurut para ulama akhirnya Nuaiman itu masuk surga karena tertawanya. Karena saking bikin orang tertawa sehingga masuk surga. Konon katanya ya. Nah, itu sekilas tentang hukum dan sejarah tertawa di zaman Nabi. Memang ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratud dhahiki tumitul qalba. Orang yang tertawa mengeluarkan suara itu akan mematikan hati. Mematikan hati. Ini yang jadi pertanyaan, hatiku priben gitu. Maksudnya hati mati itu bagaimana? Siapa yang tahu? Saya akan tahu semualah. Jadi akan mematikan hati. Orang yang tertawa mengeluarkan suara itu hatinya akan mati. Sekarang kalau hati itu mati dampaknya bagaimana? Dampaknya kenceng, luar biasa kenceng. Suatu saat begini, Ibrahim bin Adham itu seorang sufi terkenal. Ibrahim bin Adham itu pernah kedatangan murid-muridnya, dirubung sama murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bilang begini, Mbak, ya Ibrahim, Allah itu kan bilang bahwa siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Ud'uuni istajib lakum. Tapi saya kemarin dari kemarin saya doa itu nggak pernah dikabul-kabul. Katanya Allah, kalau misalnya doa dikabul. Saya udah doa itu kok nggak dikabul-kabul gitu. Apa jawaban Ibrahim? Karena hati kamu mati. Paham nggak? Berarti kalau hati itu sudah mati, maka doa pun nggak langsung dikabul, bisa dipending sama Allah. Ini dampaknya tertawa, hatinya mati, dampaknya doanya juga susah untuk dikabul. Itu. Kalau dikabul pasti, cuman kapan-kapannya Allah alam. Paham ya? Berarti kalau ada orang yang sering tertawa mengeluarkan suara ngakak ya, kalau kita bahasa Jawa kan, maka apa doanya? Ya begitu nanti, susah untuk dikabul gitu. Paham nggak? Gimana tertawanya coba, yang kenceng coba bang. Gemuyu, ngatak-ngatak beriben.
Ya, itu yang pertama, hadis yang pertama. Jadi jawaban Ibrahim itu apa? Doa yang menyebabkan kamu tidak dikabul, tidak cepat dikabul adalah karena hati kamu mati. Nah, tadi sudah saya sampaikan, penyebab hati mati itu apa? Tertawa, terbahak-bahak. Kalau cowok mending, kalau cewek bahaya nih. Ada nggak cewek yang tertawa sama wah ha ha gitu, ada nggak? Ada nggak? Ngacung. Kalau abang-abang ada yang tertawa sampai keluar suara kenceng, ada? Mana ada? Mbak-mbak nih, enggak. Kalau cowok mending aja lah. Kalau sama-sama hukumnya makruh ya. Abang-abang di sini ada. Ini kalau cewek, kalau misalnya sampai wah itu nggak umum namanya. Siapa ngacung yang begitu? Coba. Ada. Hati-hati tuh. Coba Mbak Naksa mana yang ini, yang kalau ketawa ada? Ada ya. Jadi tertawa itu boleh, cuman jangan sampai mengeluarkan suara ya, gitu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dhahika katsiran fid dunya baka katsiran fil akhirah. Barang siapa ada orang yang tertawa terbahak-bahak di dunia, maka dia akan menangis di akhirat. Ayo siram mbak mau kang gemuyu mau kah, awas menangis di akhirat. Antara atas dan bawah, menangis dan tertawa, kan ada judulnya Elvi Sukais itu ya, antara tangis dan tawa, ada ya judulnya ya, judul lagunya ada kan. Karena memang dalam surat Al-Quran Allah mengatakan bahwa yang membuat kamu menangis adalah saya, dan yang membuat kamu tertawa adalah saya. Itu jelas. Jadi antara tangis dan tawa itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Putus nyambung itu sesuatu yang tidak dipisahkan ya. Putus tangis, nyambung tawa gitu. Ini bagi yang punya pacar. Kalau yang jomblo nggak ada tangis tawa gitu. Itu hadis yang kedua ya. Jadi barang siapa ada orang yang tertawa, di sini tuh tertawa terbahak-bahak maksudnya, maka dia akan menangis di akhirat. Menangisnya bagaimana ya nanti diceritakan. Kalau Kanjeng Nabi itu senyum, Rasulullah tuh senyum aja, ya senyum. Coba bang senyum, gitu senyum. Iya beli bisa, mesem lagi beli bisa, gitu. Mesem senyum coba. Kalau senyum, kalau tertawa senyum nggak keluar suara. Terus kalau nengok Rasulullah apa? Nggak pernah kepalanya aja. Rasulullah tuh kalau nengok sambil bersama badannya, ya. Kalau nengok begini, misalnya nengok sana, itu nggak begini loh, ngerti nggak? Nggak begini gitu. Jadi Rasulullah tuh kalau nengok geser badan baru melihat ke sana. Paham? Bisa nggak ngelakuin begitu? Coba nengok sana. Coba tes. Wes pindah jago marane. Saya sambil ngonon gue coba contoh. Nah, delangnya mana? Mana? Nah, konon. Delangnya menek. Ya jabar apa? Ya gitu. Jadi Rasulullah tuh kalau misalnya senyum, kalau misalnya tertawa itu senyum, kalau nengok sambil apa? Membawa badannya. Kalau nengoknya ke atas, nengok dulu. Coba bilang, coba ngeleleng. Ya beli mengkenen beli, ya beli tetap gitu. Udah. Jadi pesan saya terhadap teman-teman Akbar, jangan sering tertawa mengeluarkan suara. Karena hukumnya adalah apa? Makruh. Kalau makruh tuh tahu sendiri. Halal sih halal, boleh sih boleh, cuman nggak baik gitu. Itu makruh. Contohnya apa makruh itu? Contohnya apa? Kalau makruh itu bukan makan pete, bukan. Tapi sesuatu yang mengganggu orang lain itu adalah makruh. Kamu makan pete kan bukan makan petenya yang makruh itu, tapi apa? Bau dari pete itu yang membuat makruh.
Makanya kalau kamu makan pete terus makannya di Gunung Ciremai sendirian, itu makruh nggak kira-kira? Yang nggak makruh karena tidak mengganggu orang lain. Bakar-bakaran, tahu bakar-bakaran, obong-obongan. Kemarin saya ngomong sama Tommy tuh, tahu Tommy? Nah, saudara kita Tommy, itu pernah bakar-bakaran waktu itu masih di sini. Bakar-bakaran di sana di depan gerbang itu kencang banget sampai geni 5 meter. Sampai ada yang laporan itu Akbar, katanya ada apa katanya. Ternyata Tommy bakar-bakaran daun kegedean. Terus saya ngomong, Tom aja dur-dur gitu, jangan kencang-kencang. Nah karena apa? Karena asap yang dihasilkan oleh bakaran Tommy dan mengganggu orang jalan itu makruh nantinya. Paham nggak? Kalau bakar-bakarannya di sana di gurun Sahara sendirian terserah. Berarti yang membuat makruh itu adalah apa? Mengganggu. Ya kamu tertawa terbahak-bahak, ganggu nggak sama orang lain? Ganggu. Tapi kalau tertawanya di Gunung Selamat di atas sendirian, bebas-bebas saja. Makanya hukum makruh itu bisa hilang karena sebabnya bisa hilang juga. Sebabnya hilang maka hukumnya pun berubah. Nah gitu ya. Itu salah satu masalah tentang makruh. Udah. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahikuhu yastakhifu bihin nas. Barang siapa ada orang yang tertawa terbahak-bahak, maka dia akan diremehkan sama orang lain. Alhamdulillah ya. Barang siapa ada orang yang tertawa sampai mengeluarkan suara, maka akan diremehkan oleh orang lain. Salah satu cerita lagi nih, Rasulullah ketawa nih, salah satu cerita lagi. Suatu hari ini riwayat Abu Hurairah. Suatu hari Rasulullah itu kedatangan orang, ya Rasul, saya ini habis zina ya Rasul, habis zina katanya. Terus Rasulullah coba merdekakan budak katanya. Wah saya nggak punya uang untuk memerdekakan. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak kuat ya Rasul. Ya udah ngasih 60 orang miskin. Nggak kuat ya Rasul. Nggak mampu gitu. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumah, ngambil beras kalau bahasa sekarangnya, ngambil lauk, terus ngomong sama orang tadi, ya udah sebarkan sama orang-orang miskin yang ada di sini. Terus orang tadi bilang, saya adalah orang yang paling miskin ya Rasul. Berarti nyebarinnya ke saya katanya. Lalu Rasulullah bilang, aduh anak-anak baik itu kalau bahasa sekarangnya. Udah kamu pulang, itu berasnya buat kamu katanya. Sampai Rasulullah tertawa. Ini orangnya hebat ini. Suruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau. Suruh ngasih orang miskin, 60 orang miskin malah bilangnya apa? Saya ini adalah orang yang paling miskin di Madinah. Ya udah buat kamu semua. Sehingga Rasulullah tertawa. Nah gitu. Paham gak bang? Nah. Hadis yang ketiga tadi ya, wa qala nabiyyu man katsir rahikuhu yastakhifu bihin nas. Barang siapa orang yang tertawa terbahak-bahak, maka dia akan diremehkan sama orang lain. Dah. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Man takallama bi kalimatin hatta yadhaka biha julasa'uhu azzabahu Allah taala finnar. Barang siapa ada orang yang ngobrol, barang siapa ada orang yang berbicara agar dia ditertawai sama orang. Sering kan? Ngelucu sering gak? Barang siapa ada orang yang ngomong, barang siapa ada orang yang ngobrol, agar obrolannya diketawain sama orang, maka Allah akan menyiksanya dalam neraka. Hayo sirah. Kayaknya teman-teman Akbar kesiksa semua nih. Apalagi ngerumpi, waduh. Tapi Imam Ghazali catat nih. Imam Ghazali itu menafsiri hadis ini bahwa yang disiksa sama Allah itu adalah ketika ada orang ngobroli orang lain supaya orang lain ketawa. Itu paham ya? Kalau ngelawak itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu itu ngelawak
terus objeknya aibnya orang, sehingga agar agar ditertawai sama orang lain, ya itu yang akan disiksa dalam neraka. Paham nggak? Saya ngomong misalnya sama si Fuad nih, si Iva misalnya, itu bakat turu mangape beli kira-kira sampai banyu butak bening metu kabeh sing cangkeme. Membuka aibnya si Iva misalnya. Terus biar orang lain tertawa, nah ini yang akan disiksa dalam neraka. Jangan salah paham, ini sering loh kejadian begini. Bener gak? Ngomongin orang lain dengan tujuan ditertawai sering loh. Jangan dikira, gak kerasa loh kadang-kadang. Apalagi cewek itu kan yang namanya ngerumpi luar biasa ya. Kalau cowok enggak ya? Oh, cewek kalau ngerumpi. Cowok ngerumpi enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau cewek itu kalau ngobrolin si Fuad itu 24 jam kurang. Itu saking tukang ngerumpinya. Udah ngerumpi, yang paling enak kalau ngerumpi itu bukan ngerumpi tentang sholat, tapi ngomongin orang. Sedep ya perlu. Udah ngerumpi 4 cewek 5 cewek ngobrol ana wedange, udah bahas orang lain, Masya Allah, itu 24 jam kurang. Makanya nih abang-abang kalau lewat terus di depan anak cewek ngobrol 5 orang, jangan berani-berani ya, nanti pasti dibahas kamu ya. Jadi siapa yang lewat itu temanya. Kalau cewek itu begitu, cewek akper, enggak ya? Enggak begitu? Enggak ya? Ajib, luar biasa, dakhalal jannah nih. Kalau nggak gitu berarti kamu hebat, berarti kamu nanti akan masuk surga. Jadi ini penting, barang siapa ada orang yang ngobroli aib orang dengan tujuan ditertawakan sama orang lain, maka Allah akan menyiksanya dalam akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua bebas dari siksa Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi nih di akhirat ya. Kita ketemu lagi, kita ngaji lagi di sana malam Kamis. Ya, bikin jadwal di akhirat, nanti di surga kita kumpul. Surga 1 Firdaus misalnya. Akbar BPC malam Kamis, itu aja. Ya. Nanti tetap yang di samping saya Fuad. Ya kalau masuk. Kalau nggak masuk ya udah ganti yang lain. Hadis yang terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahikul anbiya tabassumun wa dhahikul syaiton qahqahatun. Tertawanya para nabi itu adalah tersenyum, dan tertawanya setan itu adalah terbahak-bahak. Nah ini dapat kita simpulin nih jawabannya mbak-mbak. Kenapa Rasulullah sampai melarang terbahak-bahak? Karena apa? Karena setan itu kalau tertawa terbahak-bahak. Setan, kamu tahu setan? Tahu? Setan tahu? Pernah nggak ngelihat setan? Mbak pernah? Bang Fuad, Bang Amin pernah? Belum? Kira pernah? Belum. Jadi ini hadis yang terakhir mengingatkan kepada kita bahwa kenapa Rasulullah itu melarang tertawa terbahak-bahak, karena tertawanya para nabi itu adalah tersenyum, dan tertawanya setan itu adalah terbahak-bahak, ngakak. Bakal bahasa Jawa ya, coba Mbak Nasya coba contohin. Si Fuad ini malu nih. Saya aja kadang-kadang kalau ngobrol tuh lepas tuh terbahak-bahak gitu. Kalau lucu ya terbahak-bahak, lepas kontrol kadang-kadang. Nah itu tadi dari pengajian malam ini dapat disimpulkan bahwa terbahak-bahak itu sangat-sangat amat dilarang sama Rasulullah, betul ya? Di samping dapat menurunkan derajat orang tadi, dapat mematikan hati, kalau terbahak-bahak seperti setan, dan banyak macam lagi. Paham ya? Nanti dilanjutkan tanya jawab. Cukup sekian materinya. Wallahul muwaffiq. Semoga sehat semua nih ya. Barangkali ya. Nanti dilanjutkan tanya jawab. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.